Loving Parents, jumpa kembali dalam acara Mini Parenting. Dalam acara ini kami akan menyajikan tips pendek tentang bagaimana mendampingi anak yang Tuhan anugerahkan dalam keluarga kita. Saya, Pendeta Arlianus Larosa. Loving Parents, di masa pandemi ini anak-anak belajar di rumah. Kita tahu bahwa aktivitas belajar dari rumah tidaklah mudah bagi sebagian anak. Anak-anak dipaksa untuk dapat mandiri dalam belajar. Sebagai orang tua, kita perlu menolong anak-anak dalam menjalani proses belajar daring ini. Kita perlu menolong anak menjalani proses belajar secara mandiri. Sukses dalam belajar sangat penting bagi perkembangan anak. Sukses dalam belajar menolong anak membangun image diri yang positif. Sebaliknya, kegagalan dalam belajar potensial membangun image negatif di dalam diri anak. Saya adalah anak yang bodoh, anak yang tidak bisa apa-apa, anak yang gagal. Image diri negatif ini menghambat perkembangan anak. Kegagalan dalam belajar juga dapat mempengaruhi kecerdasan sosial anak. Rasa tidak percaya diri dan minder akibat image diri yang negatif membuat anak mengalami kesulitan bergaul dengan teman sebayanya. Ataupun jika ia bergaul, ia akan mudah diperdaya atau bahkan dimanipulasi oleh teman-temannya. Image diri negatif membuat ia akan membayar apa saja hanya agar ia punya teman. Loving Parents, betapa pentingnya kita menolong anak-anak kita untuk dapat sukses di dalam belajar. Bukan semata-mata demi mendapatkan nilai yang bagus, tapi lebih dari itu demi perkembangan diri anak-anak kita. Dan di masa pandemi ini, di mana anak-anak dipaksa belajar dari rumah, pertolongan kita dari sebagai orang tua benar-benar sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita. Nah, dalam rangka menolong anak-anak menjalani proses belajar secara mandiri, ada hal penting yang perlu kita perhatikan sehingga anak dapat sukses belajar. Dua di antaranya akan kita bahas, yaitu perhatian dan motivasi. Perhatian memegang peranan penting dalam kegiatan belajar. Tanpa adanya perhatian, tak mungkin terjadi proses belajar. Menolong anak belajar berarti menolong anak untuk dapat memberi perhatian secara penuh saat dia belajar. Perhatian terhadap pelajaran membuat anak mengarahkan diri untuk melakukan tugas-tugas yang diberikan gurunya. Jadi, apabila anak enggan melakukan tugas yang diberikan guru, jangan terburu-buru menilainya sebagai anak yang malas atau anak tak bertanggung jawab. Karena sangat mungkin itu terjadi karena ia tidak memberi perhatian saat belajar atau terhadap materi pembelajaran itu. Perhatian itu sendiri sebenarnya akan muncul dengan sendirinya apabila pelajaran atau materi pembelajaran itu relevan dengan kebutuhannya. Sayangnya dan faktanya, anak-anak kita harus menghadapi pelajaran-pelajaran yang mereka rasa tidak mereka butuhkan. Karena itu, anak-anak semakin perlu ditolong untuk dibangkitkan perhatiannya. Beberapa tips berikut ini, Loving Parents, semoga dapat menolong orang tua untuk membangkitkan perhatian anak terhadap pelajaran. Pertama, bangun tempat belajar yang kondusif. Misalnya, pastikan jaringan internet yang baik, penerangan yang baik, dan minimalkan suara-suara yang dapat mengganggu perhatian anak. Kedua, mendampingi anak selagi sekolah atau di rumah atau belajar untuk memastikan bahwa ia memberi perhatian. Apabila perhatiannya mulai menurun, hindari menegur anak. Teguran tak akan menolong ia untuk memberi perhatian. Sebaliknya, perhatiannya pada pelajaran akan teralihkan dengan perasaan kesal akibat teguran yang kita berikan. Apabila perhatiannya menurun, kita dapat mengulangi yang guru katakan sehingga ia kembali memperhatikan.
atau memberinya minum air putih, atau mendekatinya, mengelus tangannya, dan memberikan tanda untuk kembali memperhatikan. Ketiga, ajak anak-anak mencatat hal penting yang guru katakan dengan kata-kata mereka sendiri. Keempat, jika ketiga tips telah dilakukan dan anak tetap sulit memberi perhatian, maka bantu anak untuk bersama-sama menemukan kegunaan pelajaran tersebut dalam kehidupannya. Memang tidak selalu mudah menemukan dan mungkin kita tidak menemukannya. Namun proses menemukan itu sendiri dapat menjadi pertanda bagi anak bahwa kita ingin menolong dia untuk dapat memperhatikan pelajaran. Kesadaran anak bahwa orang tua berusaha keras menolong ini sangat penting, karena ketika anak mengetahui bahwa orang tuanya berusaha untuk menolongnya, maka ia akan berusaha keras untuk memberikan perhatian. Kelima, hindari kata-kata ancaman atau nada perintah atau nada keras lainnya yang bersifat tekanan. Tekanan tak akan menolong anak untuk memberi perhatian, sebaliknya menghambat anak untuk memperhatikan. Nah, loving parents, hal kedua yang perlu kita perhatikan dalam menolong proses belajar anak adalah motivasi anak. Dan ini akan kita bahas dalam parenting berikutnya. Sebagai penutup, bila ingin berhasil menjadi orang tua yang bijaksana bagi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan dalam keluarga kita, berilah waktu yang memadai untuk beraktivitas bersama dengan anak-anak. Bila loving parents membutuhkan ide tentang aktivitas bersama anak, silakan lihat acara Geku-Geku di kanal YouTube YKBGKI TV. Itu saja. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.